Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinten Suci Rahmadani dengan NIM 123101122 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 2D PGMI. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep masyarakat dalam pendidikan Islam. Baiklah, pertama itu filsafat pendidikan Islam merupakan penggabungan antara konsep filsafat dan pendidikan Islam. Ini mencakup proses berpikir mendalam tentang kosmologi, teologi, logika, epistemologi, dan lainnya dengan dasar ajaran dari Al-Quran dan hadis. Tujuan utamanya adalah memahami hakikat manusia dan membimbing mereka menjadi individu yang menghayati ajaran Islam. Pendekatan ini menekankan bahwa filsafat pendidikan Islam tidak bersifat bebas atau tanpa batasan, melainkan terikat pada nilai dan prinsip yang dipahami oleh Islam. Masyarakat dalam Islam memiliki peran, hak, dan kewajiban yang sama tanpa memandang perbedaan status sosial. Masyarakat Islam ditandai oleh 3 ciri khas. Yang pertama itu ketakwaannya, saling menghormati, dan kembali kepada Allah. Serta dalam membentuk lingkungan sosial yang harmonis berdasarkan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, setiap individu diciptakan oleh Allah agar saling mengenal dan saling takwa. Nah, dalam membentuk masyarakat yang damai, beberapa prinsip penting termasuk persaudaraan, kasih sayang, persamaan, kebebasan, dan keadilan sosial harus diperhatikan. Masyarakat Islam ditekankan untuk menjaga persatuan, kesatuan, kerjasama, dan tolong-menolong dalam keadilan yang merata. Adapun hubungan antara masyarakat dan filsafat pendidikan Islam ini menyorot pada pentingnya interaksi sosial dalam pembentukan individu dan masyarakat. Nah, masyarakat Muslim memiliki peran sentral dalam perencanaan serta pelaksanaan dan menjadi sumber pendidikan Islam. Pendidikan Islam memainkan peran kunci dalam memfasilitasi pengembangan individu dan masyarakat Muslim agar mencapai potensi yang maksimal sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Nah, pembentukan masyarakat Islam yang ideal mencakup praktik akhlak yang mulia seperti merajut tali persaudaraan, saling tolong-menolong, menghargai, dan menepati sebuah janji. Dalam perspektif Islam, ketaatan kepada Allah merupakan kewajiban utama masyarakat, mencerminkan kesepakatan bersama manusia yang diikat oleh perjanjian atau kontrak yang sama. Nah, di sains, manusia disebut sebagai makhluk homosensius yang memiliki arti hasrat yang kuat. Manusia itu memiliki hasrat yang kuat dalam dirinya, dalam artian mereka itu ingin menjadi satu dengan sesama jenis dan lingkungan yang ada di sekitarnya, agar mereka bisa menyesuaikan diri untuk beradaptasi dari satu nanti berbentuklah yang namanya masyarakat atau sebuah kelompok, suku, dan sebagainya. Bukan hanya hasratnya yang digunakan, tetapi kita juga sebagai manusia juga biasanya menggunakan perasaan, pikiran, serta kemauan untuk bisa beradaptasi. Misalnya, kalau nggak ada kemauan atau pikiran kita dalam bergaul serta berkumpul kepada sesama, apakah mungkin akan terbentuk yang namanya masyarakat. Jadi, dalam bermasyarakat ini bukan hanya mengandalkan sebuah lingkungan, tetapi juga kita harus memiliki seperti menanamkan dalam diri kita seperti yang telah diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah, yaitu menumbuhkan akhlak yang mulia, seperti menanamkan nilai-nilai akidah, adab dan moral, serta berbagai nilai-nilai Islam yang harus ditanamkan dalam diri kita, supaya dalam bermasyarakat kita bisa menjalinkan tali silaturahmi
kepada sesama agar bisa menimbulkan rasa saling tolong-menolong dalam beberapa hal yang membutuhkan sesuatu. Misalnya ada musibah di suatu lingkungan masyarakat, kita ada rasa ingin membantunya. Nah, dalam menerapkan nilai-nilai akhlak dan akidah ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW pada masanya dan yang telah diterapkan kepada para sahabat-sahabatnya agar kita memiliki akhlak yang mulia dalam beretika, bertingkah laku, serta bermasyarakat. Nah, manusia ini cenderung menggunakan pikiran serta perasaannya untuk bergaul. Jadi kalau tidak ada hasrat untuk di dalam diri kita untuk menimbulkan rasa bergaul kita kepada orang-orang, kemungkinan kita tidak akan bisa membentuk suatu kelompok atau suatu masyarakat itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi konsep masyarakat dalam pendidikan Islam. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.